Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Mushola Miftahul Jannah Cikarang Tekel, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serangbaru yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang patuh, yang tunduk, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat rahmat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, juga barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, zahir maupun batin, dalam keadaan istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit pikirannya maupun sakit hatinya, juga sakit dalam hal menjalankan ibadahnya kepada Allah, banyak
penyakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
kita nantikan sudah semakin mendekat, dan besok malam Rabu kita memasuki malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, ya rafa'ullahu akmalal ibadi kullaha bi hadha syahr ay Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau menaikkan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada bulan ini, yakni bulan Sya'ban, tepatnya pada malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam Rabu lusa yang akan datang, seluruh catatan amal perbuatan yang telah kita lakukan setahun terakhir, terhitung dari mulai malam 15 Sya'ban tahun 1443 sampai malam nisfu Sya'ban tanggal 15 malam nisfu Sya'ban tahun 1444 itu akan dinaikkan ke langit, akan dilaporkan kepada Allah buku catatan verbal amal yang ada pada malaikat raqib maupun yang ada pada malaikat atid akan dinaikkan ke langit, akan diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah, lalu kemudian akan diganti dengan buku catatan verbal amal yang baru untuk 1 tahun mendatang. Tentu kita sebagai orang-orang yang beriman tentu ingin ketika buku catatan amal kita dinaikkan ke langit, dilaporkan kepada Allah, tentu ingin apabila umpama di dalam buku catatan amal kita banyak keburukan-keburukannya, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang tercatat di dalam buku catatan amal kita tersebut, tentu kita ingin segala keburukan-keburukan, segala perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan yang tercatat dalam buku catatan verbal amal tersebut tentu ingin dihapus oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah sebelum akhirnya buku catatan verbal amal tersebut dinaikkan ke langit. Maka oleh karenanya pada malam nisfu Sya'ban seyogyanya lah, sepatutnya lah, semestinya lah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah, melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang disukai oleh Allah, yang apabila kita melakukannya dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Catatan-catatan buruk, catatan-catatan dosa yang tercatat dalam buku catatan verbal amal dihapus oleh Allah. Biasanya kita pada malam Sya'ban berkumpul di masjid-masjid, tapi kalau bisa usahakan jangan sampai antara kaum laki-laki dengan kaum wanita bercampur, jangan sampai. Kita berkumpul di masjid pada malam Sya'ban, maksud dan tujuannya ingin mendapatkan ampunan dosa. Nah, jangan sampai nanti malah justru nanti melakukan perbuatan dosa karena terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, sampai seorang laki-laki bujangan
dengan seorang perempuan perawan sampai ngobrol dekat-dekatan di masjid padahal mereka bukan mahram, itu malah menambah dosa. Jadi tolong kepada ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan para pengurus supaya dikondisikan sebaik mungkin. Intinya jangan sampai ya terjadilah sikap-sikap yang tidak sepatasnya dilakukan di masjid karena al-masjidu alat taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar takwa. Masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita berkumpul di masjid ya membaca Yasin sebanyak 3 kali. Nanti dalam membaca Yasin yang 3 kali tersebut niatnya diluruskan. Sebab Yasin itu adalah salah satu surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi tetap kita niatnya dalam hati niat membaca Al-Quran dari surah Yasin semata-mata karena Allah. Kemudian kita memohon semoga dengan barokah sababiyah saya membaca surah Yasin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada saya umur yang panjang yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Jadi niatnya jangan saya niat baca Yasin yang pertama untuk supaya dikasih umur yang panjang barokah. Kalau baca Yasin niatnya tetap kita niat baca Quran karena Allah. Cuma kita memohon semoga dengan barokah sababiyah membaca surah Yasin yang pertama Allah memberi saya umur yang panjang yang barokah. Itu adanya di doa bukan di niat adanya. Jadi jangan sampai salah pasang. Ya. Kemudian bacaan Yasin yang kedua, saya niat membaca surah Yasin karena Allah. Semoga dengan barokah sababiyah bacaan surah Yasin yang kedua, saya oleh Allah diberikan rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal untuk beribadah kepada Allah. Bacaan Yasin ketiga, saya niat membaca Yasin karena Allah. Semoga dengan barokah sababiyah bacaan Yasin yang ketiga, saya oleh Allah diberikan kekuatan iman Islam, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi baca Yasinnya karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang orang Islam yang merusak puasa Ramadan dengan sebab melakukan jima atau melakukan persetubuhan badan bersama istrinya. Jadi kalau kita sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita diharamkan berjima atau bersetubuh bersama istri kita di siang hari, kecuali kalau di malam hari boleh. Kalau di malam hari boleh, mau 1 ronde ke 2 ronde ke 3 ronde ke mau sampai sahur ke nggak berhenti boleh. Tapi kalau siang nggak boleh, haram. Walaupun itu istri kita, tapi kita haram melakukannya. Kenapa? Karena dalam keadaan berpuasa Ramadan yang hukumnya wajib. Maka apabila umpama ada orang yang sedang melakukan puasa Ramadan, kemudian dia melakukan jima atau persetubuhan badan bersama istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka orang tersebut satu mendapatkan hukuman takdir, mendapatkan hukuman takdir. Yang kedua, puasanya menjadi rusak.
Yang ketiga, dia tetap harus menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib, seperti orang yang berpuasa. Tapi dia puasanya rusak. Yang keempat, wajib kodok. Wajib mengkodok puasa 1 hari yang dirusaknya. Kemudian yang ketiga, wajib membayar kafaratul ujma. Kafaratul ujmanya yang pertama, ini kafaratul ujmanya ada 3 pilihan. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba sahaya. Apabila pilihan yang pertama tidak mampu, maka yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafaratul ujmanya. Ini pilihan yang kedua. Apabila pilihan yang kedua tidak mampu melaksanakannya, maka pilihan yang ketiga yang terakhir adalah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, itu kafaratul ujma yang harus dibayar, yang harus dilakukan oleh orang Islam yang merusak puasa Ramadan dengan berjima bersama istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah, yajibu hukumnya wajib, ma'al qodoi beserta kodok, lisomi karena puasa, opo al kafaratul ujma melakukan kafaratul ujma, wa takjiru dan yang kedua melakukan takjir. Kemudian alaman atas orang afsada yang telah merusak orang tersebut saumahu akan puasanya di Ramadan di bulan Ramadan yauman 1 hari kamilan yang sempurna bijimain dengan sebab melakukan jima itu bahasa fikih, bahasa agama. Kalau bahasa orang Garut jimplut. Tahu kalau bahasa orang Citek apa? Ngemplut. Kalau di Garut disebutnya jimplut. Kalau bahasa fikih jima. Jima itu artinya berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri menyatu dalam satu tubuh, disebut persetubuhan badan. Itu namanya jima. Nah, dengan sebab jima tamin yang sempurna. Jadi jimanya sempurna. Yang dimaksud sempurna itu hasapah si Abdul Goblaknya benar-benar masuk, bahkan lebih dari itu. Ya. Sampai kedua belah pihak mendapatkan nikmat akibat injal atau metu keluar. Asimi yang jimanya itu dosa. Kenapa dosa? Karena sedang puasa. Lisomi karena sedang puasa. Nah, apabila ada orang Islam sedang dalam keadaan melakukan ibadah puasa Ramadan di bulan suci Ramadan, kemudian siang-siang tengah bolong berkumpul bersama istrinya di kamar, kemudian melakukan jima, maka kedua orang tersebut, baik si laki-lakinya maupun si istrinya, dua-duanya puasanya menjadi rusak dengan sebab jima, dan keduanya tidak boleh makan minum sampai maghrib, harus menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib, harus seperti orang yang sedang berpuasa. Tapi orang ini puasanya udah rusak, dia telah merusak puasanya dengan sebab kemudian dia harus ditakjir dan dia wajib mengkodok puasa 1 hari yang dirusaknya dengan jima. Kemudian tadi harus membayar kafaratul ujma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kafaratul
Kalau amat hamba saya perempuan. Untuk di zaman sekarang, abid atau amat atau hamba saya sudah tidak ada. Abid atau amat itu adanya dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut budak belian seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu tadinya seorang budak, seorang hamba sahaya yang berada dalam penguasaan orang kafir. Namun Bilal bin Rabah ini dia beriman kepada Rasulullah. Dia sudah memeluk agama Islam. Namun saat itu Bilal bin Rabah berada dalam penguasaan orang kafir. Sampai-sampai dalam sejarah diceritakan Bilal bin Rabah ini akhirnya mendapatkan siksaan yang luar biasa dari majikannya. Bilal bin Rabah dibawa ke gurun Sahara padang pasir, kemudian ditelentangkan badannya dalam keadaan telanjang, tapi tetap auratnya tertutup ibarat orang pakai handuk ketika mandi. Ya, alat vitalnya tetap tertutup. Nah, kemudian ditelentangkan dan di atas perutnya ditaruh batu yang besar selama berhari-hari, dijemur, kepanasan, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, disiksa selama berhari-hari. Kemudian oleh orang kafir, oleh majikannya, siapa Tuhanmu? Tetap Bilal menjawab Ahad. Ahad maksudnya Allah yang Maha Ahad, Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nah, Bilal menjawab Ahad, Tuhanku Maha Esa, Tuhanku Maha Esa, maksudnya Allah. Terus disiksa karena nggak mau menyembah berhala sebagaimana majikannya adalah seorang penyembah berhala karena orang kafir. Nah, siksa. Akhirnya Bilal bin Rabah ini dibebaskan oleh siapa? Oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dibebaskan, dibayar atau dibeli, itu harganya mahal. Sekarang kalau mau jual orang berapa? Ya, tapi jual orang paling 3 juta ya. Nah, mahal harganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, untuk zaman sekarang nggak ada yang namanya abid atau amat. Yang sekarang yang ada bukan abid atau amat. Sekarang bukan hamba saya yang ada. Sekarang yang ada kebanyakan hamba syaitan. Siapa mereka? Yaitu wanita-wanita yang diperjualbelikan untuk dinikmati tubuhnya, yaitu para gundik atau para pelacur atau kupu-kupu malam. Mereka bisa dibeli oleh laki-laki hidung belang, untuk dinikmati tubuhnya. Mereka bayar. Nah, itu hamba syaitan, itu bukan hamba saya. Hamba saya itu hamba syaitan. Nauzubillah min. Nah, apabila opsi yang pertama, pilihan yang pertama yaitu memerdekakan seorang hamba saya tidak bisa karena tidak ada hamba sayanya, maka mau tidak mau harus menjalankan pilihan yang kedua. Apa itu? Yaitu siyamu syahraini mutatabi'aini. Dia wajib melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu kalau masing-masing bulan umurnya 30 hari berarti sama dengan 60 hari. Berarti dia wajib melaksanakan puasa 60 hari berturut-turut, tidak boleh batal 1 hari pun. Kalau umpama di hari yang 59 batal, maka wajib diulangi lagi puasanya dari 1 lagi, dari awal lagi. Jadi 60 hari itu jangan batal 1 hari pun. Itu hukuman kafaratul uzma, dendaan besar bagi orang Islam yang merusak puasanya dengan berjima. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kafaratul uzma pilihan yang kedua tidak mampu karena merasa berat, boro-boro
puasa 2 bulan berturut-turut. Buktinya ini puasa Ramadan di hari ke-10 ngejima. Mau 2 bulan berturut-turut. Ini baru dapat 10 hari puasa Ramadan udah jima sama istri. Apalagi pengantin baru. Makanya kalau bisa mah menikahkan anak, kalau bisa dan bisa mah, dan kalau boleh saya memberikan saran, jauh dari bulan Ramadan. Ini mas seminggu menjelang Ramadan menikahkan anak. Tahu sendiri yang namanya pengantin baru lagi gencar-gencarnya, lagi kenceng-kencengnya, takut, lagi semangat-semangatnya. Dikhawatirkan takutnya mereka nggak kuat nahan nafsunya. Lagi puasa Ramadan, siang-siang begitu-begituan. Nah, apalagi yang muda. Ya, jangan yang muda, kakek-kakek aja begitu-begitu masih suka. Buktinya sekarang banyak kakek-kakek nyari perawan. Apalagi yang muda. Makanya saya sarankan kalau bisa mah menikahkan anak, jangan udah mendekati Ramadan. Iya, dari jauh-jauh, dari Syawal ya. Syawal kan ke Ramadan lama kan? Ya kan? Syawal. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Mulud, Silmulud, Awal, Bahir, Rajab, Rowah, tuh 11 bulan kan lama. Ini mah seminggu menjelang Ramadan menikahkan anak. Aduh, khawatir itu. Maklum lah pengantin baru, ngalaman jadi pengantin baru. Apal ngeren. Masih misalnya gitu. Karena cekene si Abdul Goblak dah. Akhirnya makan boro-boro gitu. Usap 1000 kali ke, tetapi sare si Abdul Goblak. Udah gotik itu, gotik petetan tuh udah. Digebukan udah TL kita. Abdul Goblak. Allahu Akbar. Itu saran saya kalau bisa mah. Jaga antisipasi, takutnya mereka nggak kuat. Itu. Jadi jauh dari bulan Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kafaratul udha yang kedua tidak mampu karena merasa berat, puasa 2 bulan berturut. Waduh, berat itu. Nggak ada temennya lagi. Kita puasa Ramadan aja banyak temennya. Kadang-kadang ada yang bocor. Apalagi nggak ada temennya sendirian 2 bulan lagi. Masya Allah, berat itu. Nah, makanya jangan sampai merusak puasa dengan sebab jima. Itu hukuman dari Allah. Kemudian apabila tidak mampu, maka pilihan yang ketiga, ini yang terakhir, tidak ada lagi pilihan. Apa? It'amu sittina miskinan kata Allah. Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya, memberi makan. Ya, katakanlah kita mesen ke tukang nasi padang. Di sini ada tuh. Udah sampai. Jadi bapak-bapak kalau mau mesen nasi padang beli aja nih. Promosi. Ya, promosi nih jamaah kita nih. Jangan beli nasi padang ke orang Cina, jangan ya. Orang Cina itu brengsek, banyak korupsi. Nah, ini kita kalau lagi banyak uang belanja ke orang Cina. Lagi bokeh nggak punya uang, Pak Haji ngehutang. Ya bangkrut Pak Haji. Itulah ekonomi orang Cina jadi bangkrut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mesen nasi padang tuh 60 bok. Kalau umpama 1 bok berapa? 1 bok. Yang istimewa 15.000. Yang istimewa 15.000 mah tuh itu mah. 25. Yang istimewa berapa? 23. Hah? 23. Tuh yang istimewa 23. Apa aja tuh? Pokoknya di situ ada daging ayam, ada daging onta. Istimewa pokoknya di mana? Anda penasaran, pesen aja mau kilo. Istimewa pokoknya dijamin halal, enak. Eco. Nah, pesen tuh 60 bok. Udah sapu. Nanti 60 tersebut diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Tapi kita niat dalam hati niat membayar kafaratul udha, niat membayar puasa Ramadan yang kita rusak dengan sebab jima. Nah, apabila pilihan yang ketiga masih nggak mampu karena nggak punya duitnya, jangan sampai ngutang. Tapi nggak apa-apa ngutang lah daripada di dosa. Ngutang, gitu ya. Udah ngutang katanya boleh nggak?
Sebungkus 2 bungkus boleh. Baru beli udah ngutang. Kemarin waktu banyak uang, makannya di restoran Cina. Pas ngutang tuh udah ya dah. Allah Akbar. Nah kalau umpama pilihannya ketika masih nggak mampu, berarti siap-siap nanti menerima siksaan nanti di akhirat. Sebab itu hukuman yang wajib dilaksanakan akibat kita merusak puasa Ramadan dengan berjima bersama istri di siang hari Ramadan. Jangan sampai. Makanya kalau kita sedang puasa Ramadan, sementara istri jauhi dulu. Ya. Kalau bisa menjauhi. Gimana tuh berpuasa kumaha teh kitu. Jeung istri di kamar duaan pakai tutup wae tuh. Lah, kejadian jauhi dulu. Nah, sementara selama kita puasa Ramadan, di bulan Ramadan kita deketin Al-Qur'an, terus kita baca Al-Qur'an. Insya Allah. Baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa di bulan Ramadan dengan doa yang diajarkan sama Nabi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa boleh papu anni ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Fa'fu anna ya karim. Nanti menjelang beduk maghrib, ya katakanlah kira-kira 10 menit menjelang beduk maghrib. Nah, kita berzikir kepada Allah dengan zikir Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus dibaca zikir tersebut sampai tiba saatnya beduk maghrib. Begitu beduk maghrib tiba, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minum. Jangan dulu berdoa. Berdoa nanti setelah minum. Minum dulu. 3 tegukan. Kita praktekkan deh, biar jelas. 3 tegukan. Ini bukan tegukan ini mah sedotan. 3 tegukan. Tegukan pertama tuh. Kedua. Ketiga. Baru kita baca doa. Allahumma lakasum wa bika aman wa ala rizqika al-afdal jahabat jama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru kita makan kurma 3 butir. Makannya nyantai aja. Ya 1 butir ya katakanlah 10 menit habis baru gitu ya. 1 butir 10 menit. 3 butir 3 jam berarti ya. Beres, minum lagi 3 tegukan. Udah pergi ke masjid sholat maghrib, nanti makannya pulang sholat maghrib. Jangan makan dulu, makan habis 2 piring nambah lagi. Begitu ada asinan sikat juga. Kalau masih ada sikat juga. Tahu-tahu maghrib udah habis. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi. Ahabbul ibad ilayya jalul fitrah. Ahabbul ibad ilayya jalul fitrah. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang ketika berbuka puasa singkat, enggak terlalu berlama-lama, enggak terlalu berlebih-lebih, enggak sampai kemerengkaan, sampai perutnya penuh dengan makanan, sampai kenceng, sampai enggak kuat bangun, sampai malas sholat maghrib. Nah,
Buka yang seperti ini dibenci oleh Allah. Tapi buka yang disukai oleh Allah, ajalum fitrah, mereka yang bukanya singkat. Minum air 3 teguk, kemudian baca doa Allahumma lakasumtu sampai akhir, kemudian baca kita makan 3 butir kurma, kemudian kita minum 3 teguk, kemudian langsung sholat maghrib. Kalau bisa kita berbuka puasa dalam keadaan sudah punya wudu. 10 menit menjelang maghrib kita berzikir dengan zikir yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau bisa baca zikirnya jangan di depan makanan, kalau bisa. Ya, jangan baca zikir tapi mata melotot ke makanan, sambil dibayang-bayangin, sambil ngomong dalam hati, ini kayak enak banget makan sekarang. Tuh, sampai ketak-ketak, jangan. Itu makruh, bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Nggak apa-apa di depan makan, tapi zikirnya matanya merem, mata kepala merem, tapi mata hati dibuka, langsung dihadirkan kepada Allah. Makanan nggak kelihatan, yang kelihatan hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kelihatan Allah dalam oleh mata hati. Nah, gitu kan? Nggak apa-apa di depan makanan untuk kita berbuka puasa. Di situ ada kolak, ada makanan lah, macam-macam lah, ada sekoteng, ada kurma, tapi tetap ketika berzikir mata merem, mata kepala merem, mata hati dibuka, dihadirkan kepada Allah. Hudurul qalbi ilal hadratil ilahiyah, menghadirkan hati kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir yang tadi. Jadi jangan sambil melototin makanan, apalagi dibayang-bayang, apalagi ya dirasa-rasa, itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Itu hukumnya makruh walaupun puasanya tidak batal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau umpama kita punya rezeki, ya punya rezeki lebih lah, kita jangan lupa kalau bisa mah syukur-syukur tiap hari. Ya walaupun enggak tiap hari, seminggu sekali, tiap hari Jumat atau tiap hari Kamis lah, kita ngirim makanan minuman ke masjid untuk orang berbuka puasa di masjid, takjilan lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa, maksudnya memberi makanan atau minuman kepada orang yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka dia akan mendapatkan pahala dari puasanya orang tersebut dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasanya orang tersebut. Misal kita bulan Ramadan nih punya rezeki lebih, kita sedekah, niat dalam hati sedekah makanan minuman kepada orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib. Misalnya kita kirim tuh kolak 10 gelas plastik, kemudian nasi box 10, kita kirim ke masjid. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dari 10 orang tersebut, tapi tidak mengurangi pahala puasa mereka sedikit pun tidak mengurangi. Jadi di samping kita mendapatkan pahala puasa Ramadan kita sendiri, juga mendapatkan pahala puasa Ramadan tambahan dari siapa? Dari 10 orang yang kita kasih makan untuk berbuka puasa di waktu maghrib. Semakin banyak kita bersedekah makanan minuman kepada orang yang akan berbuka puasa, maka kita akan meraih pahala puasa Ramadan semakin banyak. Ya kalau umpama 100 orang yang kita kasih makan minum untuk berbuka puasa di waktu maghrib, ya berarti kita dapat pahala puasa tambahan dari 100 orang tersebut. Tapi pahala puasa mereka yang 100 orang sedikit pun tidak berkurang. Nah inilah keuntungan memberi makan minum kepada orang yang akan berbuka puasa di waktu maghrib di bulan suci Ramadan.
Makanya kalau bisa di masjid-masjid ada sedia makanan lah, takutnya ada tamu dari mana-mana, ya kan? Gitu. Ya istirahat di situ, pengen maghrib di situ, isya di situ, tarawih di situ, sediakan makanan. Kita lihat sedekah. Demikian para jamaah yang bisa Al-Bani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Pak Haji, mangga yang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi yang dijelaskan masalah kita melaksanakan Sya'ban. Yang di sini yang tidak dibahas sama Pak Ustadz, mohon jelaskan kembali tentang masalah kita sebelum kita membaca Yasin itu melaksanakan di dalam kita sunatnya Pak Puja. Ya. Tolong itu dijelaskan Pak sunatnya. Sholatnya. Iya itu supaya runtuhlah begitu. Ya, memang tadi itu bagus yang disampaikan. Ya. Yang kedua masalah pada bulan puasa. Bukan baru 1 tahun 2 tahun saja, banyak orang pedagang-pedagang jualan nasi, warungnya dicuri bang, dapat ya. Ternyata banyak orang yang tidak berpuasa pada makan. Ya di warung apalagi di pasar kebo Pak, bisa sering lihat itu. Waduh orang yang makan. Itu bagaimana? Pak Haji waktu itu masuk ke warung itu? Enggak. Enggak masuk. Hukumnya Pak, orang yang pedagang itu hukumnya bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya. Itu, terima kasih Pak. Ya, baik. Yang pertama masalah sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Betul. Yang dimaksud sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban adalah sholat sunnah khair. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, namanya sholat sunnah khair. Niatnya usoli sunnatal khairi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah baca kulhu 10 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu juga 10 kali. Tapi jumlah rakaat sholat khair itu bukan 2 rakaat, 100 rakaat. Berani? Mampu? Jadi kalau ini dilaksanakan, nanti nggak keburu baca Yasin 3 balik. Nah, waktu untuk melaksanakan sholat sunnah khair boleh pada maghrib, boleh pada isya. Intinya dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Kalau umpama pada maghrib nggak keburu karena ada acara baca Yasin 3 balik, silahkan lakukan pada isya. Dari mulai jam 8 lah sampai pengkor, sampai pingsan. 100 rakaat. Nah 100 rakaat ini dengan 50 kali salam. Berarti tata cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetap mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat kali 50 kali salam berarti 100 rakaat. Nah dalam 100 rakaat tersebut baca kulnya 1000 kali. Baca kulnya 1000 kali. Di 100 rakaat itu baca kulnya 1000 kali. Berarti setiap rakaat kulhunya 10. Kalau setiap rakaat kulhunya 10 kali 100 rakaat berarti 1000 kul. 10 kali 100 1000 kan? Betul kan? Tiap rakaat kulhunya 10. Rakaatnya ada berapa tadi? 100. 10 kali 100 berapa? 1000 kulhu. Nah ini ada keterangannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga di dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Gunya di Thalibi Thariqil Haq. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 23 diterangkan, amma sholatul waidatu fi lailatin nisfi min Sya'bana bi'atul raqatin, bahwasanya sholat yang kewarid dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam nisfu Sya'ban adalah sebanyak 100 rakaat, dan sholat tersebut dinamakan sholat sunat khair. Nah kalau umpama sebelum melaksanakan pembacaan surah Yasin sebanyak 3 kali kita pingin sholat, berarti sholatnya bukan sholat khair karena nggak keburu.
Karena kalau sholat khair harus 100 rakaat. Ya udah, bisa sholat mutlak 2 rakaat, bisa sholat taubat, bisa sholat awabin, bisa sholat hibjil iman, atau sholat sunnah yang lain aja, gitu ya. Nah itu yang dimaksud sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban, itu maksudnya sholat sunat khair. Ini dikerjakan oleh para wali, termasuk oleh Sultanul Aulia Gausul A'zam Qutbul Alamin Abdul Qadir Jailan, termasuk oleh para guru mursyid seluruhnya. Mereka mengerjakan sholat sunnah khair setahun sekali sebanyak 100 rakaat. Nah gitu Haji. Nah kalau umpama kita nggak mampu, udah kita cukup sholat sunat mutlak 2 rakaat, kecuali sunatan rakaat ini lillahi ta'ala, itu namanya sholat mutlak. Atau sholat sunat awabin, kecuali sunatan awabina rakaat ini lillahi ta'ala. Atau sholat sunat taubat, kecuali sunatan taubati rakaat ini lillahi ta'ala. Atau sholat sunat hibjil iman, untuk menjaga keimanan kita, kecuali sunatan hibjil iman rakaat ini lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban. Yang dimaksud adalah sholat sunat khair sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam. Pada tiap rakaat setelah Fatihah baca qul 10 kali. Keterangannya dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203 karangan Imam Ghazali. Nah kemudian yang kedua, masalah orang Islam jualan makanan minuman di siang hari bulan Ramadan. Maksud dan tujuannya mereka jualan makanan minuman, jualan kalabokan. Kita baca mana tak? Tata. Sebelum kita coba daun Kang Maman. Hebat. Dibalik itu, dibalik. Kang Maman sebut tuh, kalau bukan cinta katanya. Para jamaah. Kalau umpama ada orang Islam, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu, siang hari bulan Ramadan dengan sengaja jualan makanan, minuman di bulan Ramadan, maksud dan tujuannya menyediakan makanan minuman untuk orang yang tidak berpuasa. Yang mana orang tersebut orang Islam, seharusnya berpuasa. Berarti mereka mendukung kepada orang-orang yang tidak mau puas. Berarti mereka telah ikut andil berbuat dosa. Rasulullah bersabda, man a'ana ala masyatin kana sarikan lahu. Barang siapa yang membantu, mendukung kepada orang yang berbuat maksiat, maka dia bersekutu dalam perbuatan maksiat tersebut. Nah, seluruh orang Islam yang mukallaf wajib puasa Ramadan. Ini ada orang nggak puasa, sediain jualan makan minum, ya bikin seneng wae tuh. Maaf Ustaz, potong sedikit. Ya. Tapi yang dagangnya puasa, tapi pusat. Iya, kita saya juga nanti. Ya. Nanti saya lompat larinya ke sana nanti. Ya. Nah, berarti dia telah membantu perbuatan dosa dari orang yang tidak puasa. Orang Islam nggak puasa dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena puasa Ramadan wajib. Apa itu wajib? Mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala besar, apabila ditinggalkan berdosa. Ini orang Islam semuanya yang mukallaf wajib puasa. Ini dia tidak puasa. Bahkan orang puasaku jadi buka karena lihat ada yang jual makanan minuman. Berarti dia telah membantu berbuat dosa kepada orang Islam yang seharusnya puasa. Nah sementara dia sendiri puasa, yang jualan makanannya, yang jualan minumannya puasa, tapi dia jual makanan minuman kepada orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Maka puasa dia menjadi sia-sia. Mana dasarnya? Dasarnya sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, malam yada qaulajur wal amalabih falaisa lillahi hajatun ayyada'a sarabah wa ta'ama. Barang siapa yang berpuasa akan tetapi dia tidak meninggalkan perbuatan
yang tidak berguna. Jualan makanan minuman di bulan Ramadan siang hari itu tidak berguna. Tidak berguna secara hukum agama karena membuat orang lain tidak puasa. Seharusnya kan dia kasih tahu, ini bulan Ramadan, kamu wajib puasa. Kita kan orang Islam, ini malah berbuat dosa. Nah, itu kan perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat menurut agama. Kalau menurut dia bermanfaat dapat uang, itu kan. Tapi menurut agama tidak bermanfaat karena dia melakukan perbuatan dosa. Nah, maka sekali-kali Allah tidak membutuhkan kepada orang tersebut, kepada tidak makannya, tidak minumnya. Jadi yang Allah tidak memerlukan kepada orang tersebut puasa karena tidak makan tidak minumnya, tapi dia melakukan perbuatan dosa, yaitu jualan makanan minuman di siang hari bulan Ramadan, sehingga banyak orang-orang Islam yang tidak berpuasa didukung, dibantu sama dia. Kira-kira masuk nggak ini kira-kira? Masuk. Kemudian hadis yang lainnya juga Rasulullah bersabda, laisa siyam minat ta'am wa syarab, innama siyam minal lagwi wa rafath, kata Rasulullah. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum saja. Tapi sesungguhnya puasa yang sebenarnya di samping menahan perut dari makan dan minum, di samping menahan farji dari memenuhi syahwat, juga harus menahan seluruh anggota badan kita, menahan kelakuan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jualan makan minuman di siang hari bulan Ramadan, jika umat Islam diwajibkan puasa Ramadan oleh Allah, itu perbuatan yang tidak berguna, malah perbuatan dosa. Jadi jualannya dosa. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau menurut para ulama ahli tasawuf itu dia walaupun dia menjualnya makanan minuman halal, tapi oleh karena jualannya minumannya di siang hari bulan Ramadan dilarang oleh agama, diharamkan oleh agama, boleh jadi nanti uang hasil penjualan itu jadi haram dimakannya, diharam karena jualannya haram. Kenapa jualan haram? Karena jualannya di siang hari. Kenapa jualan di siang hari haram? Karena umat Islam sedang berpuasa, diwajibkan puasa. Kalau mau jualan sebelum subuh, jualan uduk nasi buat sahur jadi ibadah, atau jualannya menjelang maghrib, kira-kira tengah jam menjelang maghrib, jualan kolak buat orang berbuka puasa jadi ibadah. Ya ini jualannya dari pagi, kan tolol itu namanya, nggak punya otak. Kalau ngomong, ayo ngomong. Ada yang itu sih ayo ngomong. Haram jualannya. Kenapa haram? Ya orang Islam lagi diwajibkan puasa malah jualan, ya banyak orang nggak puasa. Berarti dia menjadi penyebab orang-orang nggak puasa, dosa dia. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Bising kurang jelas, paling tampilin kali ya. Bukan jelas sekarang. Sekali tampilin langsung pisah siapa ini. Haram, jualannya haram. Puasanya jadi sia-sia. Percuma puasa hari jualan makanan minuman di jangan bulan Ramadan mah. Sia-sia. Ya teh hidang atur. Nyawa ya di bulan